Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami untuk tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Kami dari kelompok 2 kelas APHP 1 beranggotakan Bekti Anifatul Mufatirah, Lu'lu Ungul Maknun, dan Masadia Winacanti Ruslina. Setelah ini kami akan menjelaskan terkait dengan mind map mindset wirausaha yang telah kami susun. Kemudian kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang telah tersedia di LMS. Berikut dapat dilihat mind mapping mengenai mindset wirausaha yang telah kami susun. Di sini juga memuat aset based thinking yang ada di daerah Temanggung, Trenggalek, dan Pekalongan. Yang selanjutnya, mindset wirausaha. Mindset wirausaha merupakan pola pemikiran terhadap sikap yang harus dimiliki dalam berinovasi yang mendorong perilaku wirausaha dan merupakan hal yang penting yang menjadi faktor penentu kesuksesan. Di antaranya, yang pertama, melihat peluang dalam segala kondisi, mampu berpikir kritis, dan berani mengambil resiko serta mengelolanya dengan baik. Yang kedua, selalu melatih kreativitas, memiliki pemikiran yang out of the box, dan memiliki etika bisnis yang baik. Yang ketiga, memiliki growth mindset, di mana ia akan menganggap hambatan sebagai tantangan yang perlu diselesaikan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang keempat, fokus dalam menambah manfaat, peningkatan nilai tambah, dan keberlangsungan usaha. Yang kelima, memiliki sikap successibility thinking dan konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Yang keenam, menerapkan asset-based thinking yang fokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Salah satu mindset wirausaha yaitu asset-based thinking, yang mana merupakan pola pikir yang berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan potensi, aset maupun sumber daya yang dimiliki dalam aksi wirausaha. Contoh kondisi kontekstual penerapan asset-based thinking di beberapa daerah yaitu sebagai berikut. Pertama, Temanggung. Sumber daya sebagai aset wirausaha di daerah Temanggung adalah lingkungan alam yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Hasil alam seperti tembakau, gabah, kopi, dan sayuran biasanya langsung dijual maupun melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kedua, Trenggalek. Dengan growth mindset dan kreativitasnya, calon wirausahawan di Kabupaten Trenggalek dapat memanfaatkan potensi atau sumber daya perikanan tangkap dengan menciptakan olahan ikan yang inovatif, dapat mengembangkan budidaya ikan air tawar, dan dapat memanfaatkan wisata bahari yang menarik bagi wisatawan. Yang ketiga, Pekalongan. Mindset wirausaha untuk melihat potensi dan peluang dalam segala kondisi dapat mendorong masyarakat lokal di Pekalongan untuk memanfaatkan potensi daerah berupa modal budaya dan modal manusia untuk mengembangkan produk batik dan kerajinan tangan, serta modal agama di mana terdapat banyak pondok dan aktivitas santri, adanya tokoh-tokoh penting agama dan tradisi ziarah makam wali yang dapat berperan dalam mendorong perkembangan wisata religi yang memunculkan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, kami akan berusaha untuk mencoba menjawab pertanyaan yang telah tersedia di LMS Ruang Kolaborasi Mata Kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Menurut kami, yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi peserta didik, memberikan pemahaman mengenai pentingnya wirausaha, menceritakan kisah inspiratif dan mengajak peserta didik menganalisis kisah orang-orang yang sukses dalam berwirausaha supaya tumbuh motivasi dan semangat untuk memulai usaha, mengajak peserta didik melakukan kunjungan ke tempat usaha atau UMKM, kemudian menjadi fasilitator dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran wirausaha dalam bentuk praktek maupun proyek, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman nyata dan berkesempatan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di kelas.
Pertanyaan yang berikutnya, berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Menurut kami, pengembangan minat kewirausahaan pada peserta didik SMK penting untuk menyiapkan generasi yang produktif dan berkarakter. Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong untuk menjadi seorang wirausaha yang kreatif. Pendidikan kewirausahaan mengajarkan seseorang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan unik yang dimilikinya, menuntut berpikir out of the box, dan menanamkan kepercayaan-dirian. Melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghasilkan ide-ide bisnis dan mengembangkan usahanya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, harapannya setelah mengikuti pembelajaran kewirausahaan dan dibekali ilmu yang cukup, selanjutnya akan muncul ketertarikan peserta didik untuk terjun ke dunia wirausaha, kemudian tumbuh motivasi intrinsik dan semangat untuk mempelajari lebih dalam ilmu kewirausahaan ini. Selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha. Terdapat beberapa pendekatan efektif. Yang pertama, contoh nyata dan inspiratif. Memberikan contoh nyata dan inspiratif dari wirausahawan sukses dari berbagai latar belakang. Yang kedua yaitu interaksi langsung. Mengajak peserta didik berinteraksi langsung dengan wirausahawan sukses. Ketiga yaitu kisah inspiratif, menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk memicu semangat dan membuka wawasan peserta didik tentang potensi diri. Kemudian yang terakhir yaitu simulasi bisnis, mengadakan kegiatan simulasi bisnis mini di kelas atau proyek kewirausahaan sekolah untuk memberikan pengalaman langsung dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah usaha. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjaga minat dan motivasi peserta didik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama integrasi kurikulum, mengintegrasikan materi kewirausahaan ke dalam kurikulum formal. Yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti klub bisnis atau program inkubator bisnis sekolah. Tujuannya yaitu memastikan bahwa minat dan motivasi berwirausaha peserta didik ini terus terjaga dan terus berkembang. Selanjutnya yaitu aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik dapat semangat menjalankan kegiatan wirausahanya. Yang pertama yaitu dukungan mental dan emosional. Dukungan mental dan emosional dapat dilakukan dengan menghadirkan seorang mentor berpengalaman yang dapat memberikan bimbingan, motivasi, dan perspektif baru. Pengakuan atas usaha dan prestasi peserta didik akan meningkatkan kepercayaan diri dan semangat. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Memberikan akses ke pelatihan kewirausahaan yang praktis dan relevan dengan minat peserta didik diimbangi dengan pembelajaran tentang keuangan, pemasaran, dan manajemen bisnis. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya fisik. Sekolah perlu menyediakan ruang kerja yang nyaman dan kondusif untuk bekerja dan berkreasi, serta peralatan yang mendukung kegiatan wirausaha peserta didik. Kemudian yang keempat adalah relasi. Sekolah perlu memperluas jaringan dengan pengusaha sukses, dapat membuka peluang kerjasama dan mentorship, serta membangun kemitraan dengan bisnis lain untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memperkuat posisi bisnis. Yang selanjutnya, etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha. Jadi, etika wirausaha yang perlu diterapkan antara lain yaitu prinsip otonomi, keadilan, kejujuran, saling menguntungkan, dan integritas moral. Prinsip otonomi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lainnya. Yang kedua, prinsip keadilan yang menuntut seseorang untuk bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat dalam sebuah kontrak bisnis. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan secara positif yang menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima adalah prinsip integritas moral
di mana prinsip ini mengandung sebuah imperatif moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaannya untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap menjadi yang paling unggul dan tetap dapat dipercaya. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.